Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sahabat Berkah. Semoga kita senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam lindungannya. Sahabat Berkah yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang pengantin syurga. Lalu bagaimana kisahnya, sahabat berkah? Sebelum kita berlanjut, marilah kita tebarkan syiar melalui channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, and share. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, pada zaman Rasulullah SAW hiduplah seorang pemuda yang bernama Zahid, yang berumur 35 tahun namun belum juga menikah. Dia tinggal di Sufah, teras Masjid Madinah. Ketika mengasah pedangnya, tiba-tiba Rasulullah SAW datang dan mengucapkan salam. Zahid kaget dan menjawabnya agak gugup. "Wahai saudaraku Zahid, selama ini engkau sendiri saja." Rasulullah SAW menyapa. Kemudian Zahid menjawab, "Allah bersamaku ya Rasulullah," sambil tertunduk tak kuasa melihat karismatik wajah beliau. "Maksudku, kenapa engkau selama ini membujang saja? Apakah engkau tidak ingin menikah?" tanya Rasulullah SAW. Zahid pun kembali menjawab, "Ya Rasulullah, aku ini seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan wajahku tak tampan. Siapakah yang mau dengan diriku ya Rasulullah?" "Asal engkau mau, itu urusan yang mudah," kata Rasulullah SAW sambil tersenyum. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk membuat surat yang isinya adalah melamar wanita yang bernama Zulfah binti Sa'id, anak seorang bangsawan Madinah yang terkenal kaya raya, dan putrinya itu pun berparas cantik. Setelah surat itu selesai ditulis, maka Rasulullah SAW memberikan surat tersebut kepada Zahid dan memerintahkan agar segera mendatangi rumah Sa'id dan menyerahkan surat lamaran tersebut kepadanya. Zahid pun mendatangi Sa'id di rumahnya dan berkata, "Wahai saudaraku Sa'id, aku membawa surat dari Rasulullah yang mulia untuk diberikan kepadamu saudaraku." Sa'id menjawab, "Wah, ini adalah suatu kehormatan buatku." Lalu surat itu dibuka dan dibacanya. Ketika membaca surat tersebut, Sa'id agak terperanjat karena tradisi Arab. Perkawinan yang selama ini ada biasanya, seorang bangsawan harus menikah dengan keturunan bangsawan pula, dan yang kaya harus menikah dengan orang dari keluarga kaya juga. Akhirnya Sa'id bertanya kepada Zahid, "Wahai saudaraku, betulkah surat ini dari Rasulullah?" Zahid kembali menjawab, "Apakah engkau pernah mendapati aku berbohong?" Dalam suasana yang seperti itu, putrinya Zulfah datang dan berkata, "Wahai ayah, kenapa sedikit tegang terhadap tamu ini? Bukankah lebih baik dipersilahkan masuk?" "Wahai anakku, ini adalah seorang pemuda yang sedang melamar engkau supaya engkau menjadi istrinya," kata ayahnya. Di saat Zulfah melihat Zahid, Zulfah merasa dirinya terhina, maka sambil menangis ia berkata, "Wahai ayah, banyak pemuda yang tampan dan kaya raya, semuanya menginginkan aku. Aku tak mau dengan dia, ayah." Maka Sa'id berkata kepada Zahid, "Wahai saudaraku, engkau tahu sendiri anakku tidak mau, bukan aku menghalanginya. Tolong sampaikan kepada Rasulullah bahwa lamaranmu ditolak." Mendengar nama Rasulullah disebut ayahnya, Zulfah berhenti menangis dan bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, mengapa membawa-bawa nama Rasulullah?" Akhirnya Sa'id berkata, "Lamaran kepada dirimu adalah perintah Rasulullah." Zulfah kaget kemudian beristighfar beberapa kali. "Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim." Ia menyesal atas kelancangannya tadi yang menolak lamaran pemuda yang ada di hadapannya itu.
Seketika ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, kenapa tidak sejak tadi ayah berkata bahwa yang melamar ini Rasulullah? Kalau begitu, segera nikahkan aku dengan pemuda ini, karena aku ingat firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nur yang artinya, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka diminta Allah dan Rasul-Nya agar Rasul yang mengadili mengambil keputusan di antara mereka. Ucapan yang muncul hanyalah kami mendengar dan kami patuh taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." Quran Surah An-Nur ayat 51. Zahid pada hari itu merasa jiwanya melayang-layang ke angkasa dan baru kali ini merasakan bahagia yang tiada taranya, dan segera melangkah pulang. Sampai di masjid ia bersujud syukur. Rasulullah yang mulia tersenyum melihat gerak-gerik Zahid yang berbeda dari biasanya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Bagaimana Zahid?" "Alhamdulillah, lamarannya diterima ya Rasulullah," jawab Zahid. "Apakah sudah ada persiapan?" Zahid menundukkan kepala sambil berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak memiliki apa-apa." Akhirnya Rasulullah menyuruhnya pergi ke beberapa sahabat agar mereka membantunya mendapatkan uang untuk keperluan menikah. Setelah mendapatkan uang yang cukup banyak, Zahid pergi ke pasar untuk membeli perlengkapan pernikahan dirinya. Tak lama kemudian setibanya di pasar, bersama itu pula ada pengumuman jihad untuk perang melawan orang kafir yang mau menyerang masyarakat muslim Madinah. Zahid mulai bingung untuk menentukan sikap, menikah atau berjuang demi agama Allah. Akhirnya dia mencoba kembali lagi ke masjid. Ketika Zahid sampai di masjid, dia melihat kaum muslimin sudah siap-siap dengan perlengkapannya. Lalu Zahid bertanya, "Ada apa ini?" Sahabat menjawab, "Wahai Zahid, hari ini orang kafir akan menghancurkan kita. Apakah engkau tidak mengetahui?" Zahid istighfar beberapa kali sambil berkata, "Wah, jika begitu uang untuk menikah ini akan aku belikan baju besi dan kuda yang terbaik. Aku lebih memilih jihad bersama Rasulullah dan menunda pernikahan ini." Para sahabat menasihatinya, "Wahai Zahid, nanti malam kamu berbulan madu, tetapi engkau malah hendak berperang." Zahid menjawab dengan tegas, "Hatiku sudah mantap untuk bersama Al-Mustafa Rasulullah SAW pergi berjihad." Lalu Zahid membacakan ayat Al-Quran di hadapan Nabi. Yang artinya, "Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum kerabatmu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, itu semua lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya. Dengan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik." Quran Surah At-Taubah ayat 24. Akhirnya Zahid maju ke medan pertempuran. Dengan hebatnya beliau bertempur, banyak dari kaum kafirin tewas di tangannya, dan pada akhirnya beliau mendapatkan syahid. Gugur demi membela agama Allah dan Rasul-Nya. Peperangan telah usai, kemenangan direbut oleh Rasulullah dan pasukan kaum muslimin. Senja yang penuh dengan keberkahan ketika Rasulullah memeriksa satu persatu para pejuang Islam yang telah gugur di jalan Allah sebagai syuhada Allah Azza wa Jalla. Nampak dari kejauhan sosok pemuda yang bersimbah darah dengan luka bekas sayatan pedang. Rasulullah SAW menghampiri jasad pemuda itu sambil meletakkan kepalanya di pangkuan Habibullah, memeluknya sambil menangis tersedu-sedu. "Bukankah engkau ya Zahid yang hendak menikah malam ini, tapi engkau memilih keridaan Allah berjihad bersamaku?" Tak lama kemudian Rasulullah tersenyum sembari memalingkan muka ke sebelah kiri karena malu. Disebabkan karena ternyata sesosok bidadari cantik dari surga menjemput ruh mulia pemuda ini.
dan tak sengaja gaunnya tersingkap hingga betisnya yang indah terlihat. Ini yang membuat Rasulullah malu. Rasulullah berkata, hari ini Zahid berbulan madu dengan bidadari yang lebih cantik daripada Zulfah. Lalu Rasulullah membacakan Al-Quran, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sejatinya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Mereka dalam keadaan bahagia disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surah Ali Imran ayat 169 sampai 170. Mendapat kabar tentang calon suaminya yang gugurnya di medan jihad, Zulfah pun berkata, "Ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku itu. Jika aku tidak dapat mendampinginya di dunia, maka izinkanlah aku dapat mendampinginya di akhirat." Masya Allah, sahabat berkah yang dirahmati Allah. Jika iman tertanam kokoh di kalbu, pasti yang dikejar adalah kehidupan akhirat. Semoga Allah pertemukan dan kumpulkan kita semua dengan para perindu syurga yang memilih al-jihad sabiluna sebagai jalan juang. Semoga dengan kisah tadi, sahabat berkah yang dirahmati Allah, kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa memperbaiki akhlak kita dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Sekian sahabat berkah yang dirahmati Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.